Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah matematika di zaman Yunani kuno. Tahukah kamu bahwasanya matematika telah tersebar luas di dunia, termasuk di negara Mesir, Cina, Yunani, dan negara lainnya. Hampir di setiap wilayah pun memiliki sejarahnya masing-masing, termasuk negara Yunani. Beradaban di masa Yunani kuno berlangsung selama sekitar 600 sebelum Masehi dari pengaruh Mesir dan Babilonia. Ada dua periode Yunani. Yang pertama itu klasik dari tahun 600 sampai 300 sebelum Masehi. Yang kedua Alexandria tahun 300 sebelum Masehi. Pusat matematika Yunani pindah dari Athena menuju Mesir. Tahukah kamu bahwasanya kata matematika berasal dari mathema dalam bahasa Yunani yang artinya yaitu sains, ilmu pengetahuan atau belajar. Oke. Yuk untuk kita simak penjelasan berikut. Yang pertama kita akan membahas sumber-sumber matematika Yunani kuno, yaitu tulisan Minos dipakai oleh budaya Hellenes, kitab Hadies dan Ilyas karya Homerus. Bab kedua kita akan membahas sifat matematika Yunani kuno. Bangsa Yunani menjadikan matematika satu disiplin ilmu yang mentransformasikan beragam kumpulan aturan perhitungan empiris ke dalam satuan yang teratur dan simetris. Matematika Yunani pada bidang intelektual tidak terbatas pada ahlinya. Misalkannya, pada ladang gandum yang berbentuk segitiga, para pemikiran Yunani di sana akan berpikir tentang karakteristik yang menyertai kesegitigaan. Pilihan untuk konsep dapat terlihat pada perilaku dari kebudayaan-kebudayaan berbeda dalam memperlakukan bilangan setengah. Bangsa Babilonia telah menghitung nilai aproksimasi dengan keakuratan tinggi, tetapi bangsa Yunani melibatkan bahwa setengah adalah bilangan irasional. Yang ketiga kita membahas sistem bilangan bangsa Yunani kuno. Pada sekitar tahun 400 sebelum Masehi, orang-orang Yunani Babilonia menggunakan sistem bilangannya itu dengan lambang. Mereka melambangkan bilangan-bilangan dengan 24 huruf. Dalam abjad Yunani bisa ditambahkan 3 huruf Polynesia yang sudah tidak digunakan lagi. Contohnya 1 sampai huruf pertama dari satuan. Dan yang kedua yaitu 1 sampai 9 huruf, kedua adalah puluhan. Dan yang ketiga yaitu 1 sampai 9 hurufnya adalah untuk ratusan. Sistem ionik merupakan sistem jenis perjumlahan pada semua bilangan dari 1 sampai 99 diwakili sebanyak-banyaknya 3 simbol. Tanda aksen ditempatkan di kiri dan di bawah bilangannya, yaitu sama dengan 1000, yang artinya bilangan tersebut dikalikan dengan 1000. Puluhan ribuan dituliskan dengan sebuah huruf M dan MM, di mana tanda aksennya tidak akan dipakai saat konteksnya itu jelas. Akan terlebih jelasnya, situ sudah ada tabel yang itu ada nama, simbol, volumenya. Mana contoh penulisannya itu pada untuk 40.000 di situ tulisan Yunaninya adalah delta M, di mana M tadi menyerupai untuk puluhan ribuan ya. Jadi deltanya itu 4 dan 10.000-nya itu untuk ribuannya itu dituliskan dengan M. Pada bab 4 kita akan membahas tokoh-tokoh matematikawan Yunani kuno. Yang pertama Thales, lahir pada tahun 624 sebelum Masehi di kota kecil Miletus terletak di pantai barat Asia Kecil. Dalam matematika, Thales menggunakan fenoma geometri untuk memecahkan masalah menghitung ketinggian piramida dan jarak kapal dari pantai. Thales dihargai sebagai orang pertama yang menggunakan pendarahan deduktif untuk diterapkan pada geometri dengan menurunkan 4 akibat wajar dari teorema Thales.
Teorema Thales sendiri menyatakan bahwa sudut sentuh busur yang dilukiskan di dalam setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. Teorema ini mempelajari saat dia berada di Babilonia, tetapi yang khas adalah peragaan teorema tersebut. Thales juga dianggap sebagai orang terdini di dalam sejarah yang kepadanya temuan khusus matematika diselamatkan. Meskipun tidak diketahui apakah Thales atau bukan, yang pertama memperkenalkan struktur logika ke dalam matematika yang saat ini menjadikan hal yang berlaku dimanapun. Tetapi diketahui bahwa di dalam 200 tahun sudah kematian Thales, bangsa Yunani memperkenalkan struktur logika dan gagasan membuktikan ke dalam matematika. Tokoh selanjutnya ada Pythagoras. Pythagoras lahir pada tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos dan meninggal pada tahun 495 sebelum Masehi. Pythagoras adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Pythagoras mendirikan marga Pythagoras yang dihargai dengan beberapa pengembangan matematika tingkat lanjut seperti pertemuan bilangan irasional. Jika segitiga panjang sisi siku-sikunya A dan B serta panjang sisi miringnya atau hipotenus sama dengan C, maka berlaku hubungan A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Untuk tokoh-tokoh matematikawan Yunani kuno yang lainnya yaitu ada Apollonius, ada Archimedes, ada Aristoteles, ada Heron, ada Plato, dan ada Eudox, serta tokoh-tokoh matematikawan Yunani kuno yang lainnya. Sekian pembahasan tentang sejarah matematika di zaman Yunani kuno. Terima kasih, sampai jumpa.